Auzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ija suhufu nusyirat wa ija suhufu lan arikalane piro-piro buku nusyirat den buka den beberake apa suhuf. Imam Suyuti mengatakan bahasanya suhuful a'mali tegese piro-piro buku catatan amal dalam kitab Tafsir Jalalain. Di amal kita baik atau amal kita buruk, nah nanti dibuka, dibeberkan di situ. Wa idza suhufu nusyirat, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka. Imam Qatadah mengatakan, nah ini Imam Qatadah gurunya siapa? Gurunya Imam Abu Hanafi, Imam Madzhab. Hai an Adam, engkaulah yang akan memenuhinya dengan catatan amal perbuatanmu. Kemudian ditutup lalu dibeberkan terhadapmu di hari kiamat nanti. Maka sekarang hendaklah setiap orang merenungkan catatan apakah yang akan dimasukkannya ke dalam lembaran amal perbuatan itu. Maka renungkanlah setiap detik, setiap menit, setiap langkah-langkah kita ini berbuat apa? Berbuat hal yang diridhai Allah atau berbuat hal yang sebaliknya yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti akan dibeberkan di situ. Wa ijasuhu nusyirat. Terus Imam Ad-Dahak mengatakan bahwa setiap orang diberi catatan amal perbuatannya, apakah dari sebelah kanannya atau dari sebelah kirinya menurut amal perbuatan masing-masing. Banyak orang menyebut Imam Ad-Dahak. Imam Ad-Dahak itu ada banyak. Yang dimaksud Imam Ad-Dahak di sini adalah Imam Ad-Dahak Ibnu Muzahim, yaitu ahli Al-Quran. Bukan Imam Ad-Dahak yang debat dengan Imam Abu Hanafi. Itu adalah salah satu jenderal daripada Muawiyah. Yang debat dengan Imam Abu Hanafi itu Imam Ad-Dahak, jenderalnya Muawiyah, Yazid bin Muawiyah. Wa ta'ala bisawab. Jadi nama-nama Ad-Dahak itu sangat banyak. Tapi kalau yang di Al-Quran ini, Ad-Dahak tersebut adalah Ad-Dahak Ibnu Muzahim. Cuplikan ayat surat At-Takwir, ayat yang ke-10. Melanjutkan perjalanan kita mengarungi Al-Quran, surat At-Takwir, ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idzan nufusu zuwizat, dan apabila ruh-ruh dipertemukan dengan tubuh. Wa idzan nufusu, lan arikalane roh-roh suwisat dan kumpulake apa roh apa nufus. Al-Imam Asyuti dalam Tafsir Jalalain mengatakan ayat ini kurinat tegese dikumpulake apa nafs bijasadiha kelawan piro-piro jasate nufus. Dalam Tafsir Jalalain, dalam Tafsir Ibnu Katsir, Imam Suyuti mengatakan yaitu dihimpunkanlah segala sesuatu dengan yang sejenisnya. Sok makna dengan yang disebutkan dalam ayat yang lain. Quran bil Quran, tafsirnya seperti ini. Syurul ladzina dzalamu wa aswalahum, kepada malaikat diperintahkan kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejahat mereka. Surat As-Sofa'at ayat ke-22. Tafsir Quran bil Quran menurut Imam Ibnu Katsir. Tafsir Al-Quran menurut Imam Ibnu Abu Hatim mengatakan telah menceritakan kepadaku, terus telah menceritakan kepada ayahku, telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnu Sabah Al-Bazar, telah menceritakan kepada kami Al-Walid Ibnu Abu Saur dari Samak, dari An-Nu'man Ibnu Basir yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW baca firman-Nya, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh.
Lalu beliau Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa yang dimaksud adalah teman-teman sejawat. Setiap lelaki dikumpulkan dengan kaum yang punya amal yang sama dengannya. Demikian itu karena Allah SWT telah berfirman, dan kamu menjadi 3 golongan, yaitu golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan itu, dan golongan kiri, alangkah sengsaranya golongan kiri itu. Dan orang-orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dahulu masuk surga. Suratul Waqiah. Bukan yang dikatakan salah seorang ulama mengatakan orang yang masuk surga itu orang NU dulu. Bukan. Tapi orang yang masuk surga itu orang yang paling dahulu beriman, merekalah yang paling dulu masuk surga. Suratul Waqiah. Ya, salah satu Gus di Jogja itu mengatakan, entah Gus entah bukan, bahasanya orang NU dulu masuk surga baru orang Muhammadiyah. Kita mengkonter dengan dalil ya. Supaya apa? Supaya tidak silang-silang pendapat, tidak amburadul. Di zaman dahulu Bani Israel apabila telah rusak maka diturunkan lagi nabi, turunkan nabi-nabi. Jadi selalu ada pembimbing-pembimbing Nabi. Tapi umat Nabi Muhammad SAW tidak ada Nabi lagi. Maka selalu dimunculkan lagi ulama-ulama yang ahlinya, dimunculkan lagi ulama-ulama yang mengkonter dan membersihkan perkara-perkara yang tidak benar. Dan saya sendiri termasuk warga Nahdliyin dan warga NU. Hidup besar di lingkungan Nahdlatul Ulama dan berasaskan Qanun Asasi, Muqaddimah Qanun Asasi Kiai Hasyim Asy'ari, dan termasuk guru saya, silsilah daripada guru saya. Mereka adalah bergolong-golongan, masing-masing orang dihimpunkan bersama dengan golongannya yang seamalan dengannya. Kemudian Ibnu Abu Hatim meriwayatkan li jalur-jalur lain dari Sama Ibnu Harb dari An-Nu'man Ibnu Basir bahwa Umar Ibnu Khattab berkhutbah kepadanya. Orang-orang lalu ia membaca firman-Nya, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Surat At-Takwir. Lalu ia mengatakan bahwa yang dimaksud dengan pertemukan di sini adalah masing-masing orang dihimpunkan bersama golongannya yang seamalan dengan dia. Kalau amalannya sama seperti Kiai Hasyim Asy'ari, maka nanti dikumpulkan bersama Kiai Hasyim Asy'ari. Senang wirid, senang ngaji dan. Tapi kalau kita sering aneh-aneh, maka kita akan dikumpulkan bersama orang yang aneh-aneh. Menurut riwayat dari An-Nu'man disebutkan bahwa Umar radhiyallahu ta'ala anhu pernah ditanya mengenai makna firman-Nya, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Maka Umar menjawab bahwa orang saleh dibarengkan dengan orang yang saleh, dan orang jahat dibarengkan dengan orang yang jahat, yakni di dalam neraka. Mereka akan dibarengkan orang-orang jahat tersebut. Itulah yang dimaksud dengan makna mempertemukan dalam ayat ini menurut Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Menurut riwayat yang lain dari An-Nu'man, Umar bin Khattab pernah bertanya kepada orang-orang bahwa bagaimanakah menurut kalian tentang tafsir firman Allah Subhanahu wa taala apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Lalu mereka terdiam. Lalu Umar berkata, tetapi aku mengetahuinya, yaitu seorang lelaki dikawinkan dengan wanita yang sepadan amalannya dengan dia di dalam surga, dan laki lain dikawinkan dengan yang seamalan dengan darinya dari kalangan ahli neraka. Artinya apa? Orang itu akan dikumpulkan di akhirat nanti bersama orang-orang yang seamalan. Kepada malaikat diperintahkan, kumpulkanlah orang-orang yang zalim beserta teman sejawat mereka. Surat As-Saffat ayat ke-22. Imam Al-Aufi telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, imamnya para mufassirin Ibnu Abbas, sehubungan dengan makna firman-Nya, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Surat At-Takwir, bahwa demikian itu terjadi ketika manusia terdiri menjadi 3 golongan yang disebutkan surat Al-Waqiah tersebut tadi. Imam Ibnu Abu Najih telah meriwayatkan dari Mujahid,
Sehubungan dengan makna firman Allah Subhanahu wa taala, apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh, surat At-Takwir, bahwa orang-orang yang sepadan amal perbuatannya dihimpunkan jadi satu dengan sesamanya. Hal yang sama dikatakan Imam Ar-Rabi, Ibnu Khaisam, Imam Al-Hasan, Imam Qatadah, serta dipilih oleh Ibnu Jarir, dan inilah pendapat yang paling sahih. Dari Umar Ibnu Khattab, bahwasanya seorang laki-laki dikawinkan dengan wanita yang sepadan amalannya dengan dia di dalam surga, yaitu dikawinkan seorang laki-laki bersama bidadari-bidadari. Dan seorang laki-laki dikawinkan dengan wanita kalangan ahli neraka, yaitu laki-laki yang dikawinkan bersama setan-setan. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang disebut oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitabnya At-Tazkirahnya. Lanjut tafsir ayat yang ke-8. Wa idzal mau'udatu syu'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ditanya. Wa idzal mau'udatu, lan arikalane bocah-bocah wadon kang dipendem urip-urip, su'ilat den takoni sapa bocah-bocah wadon mau'udah. Ditakoni piye? Ditakoni apa? Ditanya tentang apa? Lanjut ke tafsir ayat yang ke-9. Bi ayyi dzambin kutilat, karena dosa apakah dia dibunuh? Imam Ibnu Katsir mengatakan dalam kitab tafsirnya, artinya bayi-bayi yang sewaktu masa jahiliyah dikubur hidup-hidup oleh orang tua mereka karena malu mempunyai anak perempuan. Maka kelak di hari kiamat bayi-bayi itu ditanya atas dosa apakah mereka dibunuh, dimaksudkan sebagai ancaman terhadap para pelakunya. Karena sesungguhnya apabila orang teraniaya ditanya, maka terlebih lagi berat hukumannya yang dikenakan terhadap pelaku aniaya tersebut. Karena bayi-bayi tersebut tidak berdosa. Untuk dasar apa membunuh orang-orang tidak berdosa tersebut? Lanjut tafsir ayat yang ke-10. Wa idza suhufu nusyirat, dan apabila catatan-catatan amal perbuatan manusia dibuka, dibeberkan. Imam Ad-Dhahak mengatakan bahwa setiap orang diberi catatan amal perbuatannya, apakah dari sebelah kanannya ataukah dari sebelah kirinya, menurut amal perbuatan masing-masing. Imam Qatadah, gurunya Imam Abu Hanafi, mengatakan, hai anak Adam, engkaulah yang akan memenuhinya dengan catatan amal perbuatanmu, kemudian ditutup lalu dibeberkan terhadapmu di hari kiamat nanti. Maka sekarang hendaklah setiap orang merenungkan catatan apakah yang akan dimasukkannya ke dalam lembaran amal perbuatannya itu, perbuatan baik atau buruk yang kita lalui itu. Mudah-mudahan kita senantiasa melalui kehidupan kita ini dengan perbuatan-perbuatan yang baik. Ibadah pada Allah Subhanahu wa taala dirasa-rasakan. Bahasanya apabila kita mengerjakan sesuatu, kita rasa-rasakan ini niatnya karena Allah atau bukan, dan seterusnya. Lanjut ke ayat yang ke-11. Wa ijas sama'u kushitat, dan apabila langit dilenyapkan. Imam Mujahid mengatakan bahwa langit ditarik. Imam As-Sadi mengatakan bahwa langit dibuka, dan Imam Ad-Dhahak mengatakan bahwa langit disingkapkan lalu lenyap. Lanjut ke ayat yang ke-12. Wa idzal jahimu syu'irat, dan apabila neraka jahim dinyalakan. Imam As-Sadi mengatakan bahwa neraka jahim dipanaskan. Imam Qatadah mengatakan dinyalakan, dan ia mengatakan bahwa sesungguhnya yang membuat neraka jahim menyala-nyala tiada henti, tiada lain karena murka Allah terhadap dosa-dosa Bani Adam. Lanjut ke ayat yang ke-13. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila surga didekatkan. Imam Ad-Dhahak, terus Imam Abu Malik, Imam Qatadah
dan Arabi Ibnu Khaisam menyebutkan bahwa makna yang dimaksud ialah surga didekatkan kepada para calon penghuninya. Lanjut ke ayat yang ke-14. Alimat nafsum ma ahdarat, maka setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kerjakan. Alimat mongko bakal weruh sapa nafsun awak dhewe ma ahdarat ing perkara kang padha nglakoni sapa nafs awak dhewe. Jadi setelah suhuf tadi dibeberkan, diperlihatkan, maka setiap orang tersebut akan mengetahui apa yang dia kerjakan, dan mereka mengetahui masa depan mereka itu surga atau neraka. Itulah masa depan manusia perjalanannya, surga atau neraka, tidak ada yang tengah-tengah. Saya nggak ikut Rasulullah dan nggak ikut setan. Maka kalau nggak ikut Rasulullah dan nggak ikut setan, maka orang tersebut adalah ikut setan. Tidak lain ada jalan yang lain lagi, kecuali dua aja, ikut Rasulullah atau ikut setan. Tidak ada jalan tengah-tengah. Wallahu ta'ala bishawab.